Menerima adalah berkah, tapi memberi adalah anugerah. Alangkah indahnya bila memberi bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan menjadi kebiasaan. Tidak perlu melihat jumlah, tidak perlu melihat rupiah. Tidak perlu juga khawatir. Justru dengan kamu menyisihkan sebagian rejeki, itu akan membuka pintu rejeki lain yang lebih besar lagi. Makna kehidupan bisa kamu rasakan bukan dari berapa banyak yang telah kamu dapatkan, tapi dari berapa banyak yang telah kamu berikan. Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Pagi ini kita disajikan dengan video yang menarik bahwa ternyata memberi itu membuat kita tergugah. Karena ada keuntungan-keuntungan atau karena ada motif-motif yang membawa kita memberi. Tapi yang jelas Saudara sekalian, memberi itu kelihatannya memang mudah sih. Tapi sebetulnya memberi adalah sangat sulit. Mengapa saya katakan demikian? Sebab perbuatan memberi mudah bergeser hakikatnya. Artinya motifnya akan berbeda. Contoh, Bapak Saudara sekalian, kalau saya memiliki anjing. Anjing ini saya berikan kepada tetangga. Ada dua pertanyaan. Apakah anjing ini kita memberikan anjing kepada tetangga itu karena kita ngelihat tetangga butuh anjing? Atau sekedar membuang? Yang jelas kalau di rumah saya anjingnya itu ada 6, terlalu banyak kan? Kasih tetangga. Jadi apa? Membuang. Nah yang kedua Bapak Saudara sekalian, memberi juga dapat namanya mengikat. Jika kita memberi sesuatu kepada teman kita, contoh memberi HP kepada teman kita. HP ini supaya dipergunakan untuk saya bisa memanggil, untuk supaya saya tahu dia selalu ada di mana. Itu berarti memberinya mengikat. Yang ketiga Bapak sekalian, memberi juga bisa menyuap. Jika kita memberi dengan tekanan agar orang itu berbuat sesuatu untuk kita, pemberian itu menjadi suapan. Betul kan? Tanpa sadar mungkin kita berbuat sama seperti kepada Tuhan. Jika kita memberi persembahan dengan doa yang mendesak agar Tuhan berbuat sesuatu untuk kita. Jika kita memberi persembahan lebih banyak dengan hitungan supaya kita sembuh dari penyakit, bukankah persembahan itu merosot menjadi menyuap Tuhan? Banyak kan Bapak sekalian di gereja-gereja, berilah maka akan memberi. Tapi apakah benar gitu? Memberi itu pada dasarnya akan menjadi benar. Nah, kalimat benar itu kalau pemakaian hati kita pada posisi yang tepat. Yang keempat adalah memberi juga merosot menjadi membayar. Bayaran listrik, telepon, dan air atau wifi. Di dalamnya ada unsur keharusan, artinya kewajiban. Di gereja pun sama, persembahan kita kepada Tuhan pun bisa merosot. Artinya jika dipandang sebagai suatu keharusan. Pertanyaannya, apakah itu memberi menjadi kewajiban atau memberi karena ada iming-iming? Saya tidak berpolemik banyak tentang hal ini, tapi dari paragraf yang saya susun hari ini adalah itu memberi menjadi membayar. Saudara sekalian, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang memberi sungguh berbeda dengan contoh-contoh tadi kan? Kenapa saya katakan berbeda? Karena Yesus memberikan moralitas dan Yesus memberikan hal yang berbeda dari pemikiran Yesus. Yang sudah ribuan tahun dibicarakan, diperdebatkan, tapi pagi ini Bapak Saudara sekalian, saya akan menempatkan dalam satu sisi tentang kata memberi. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus tentang memberi sungguh berbeda dari contoh-contoh tadi. Yesus memuji perbuatan memberi seorang janda miskin dengan berkata, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang, sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangan. Dalam Lukas 21 ayat 3 dan 4. Dua sikap yang dipertentangkan oleh Yesus, yaitu memberi dari kelimpahan dan memberi dari kekurangan. Perbuatan memberi yang lazim adalah memberi dari kelimpahan. Betul? Kita bisa memberi pada saat kita punya kan. Dan orang berkata, saya akan memberi kalau. Atau jika maka. Betul? Jadi kita memberi kalau kita sendiri sudah cukup atau kita sendiri mempunyai banyak. Namun, Bapak Saudara sekalian, Yesus memberi konsep yang baru tentang memberi, yaitu mau memberi walaupun kita masih kurang. Gimana Bapak Saudara sekalian? Bisa nggak kita memberi dari kekurangan? Bisa nggak kita memberi dari sesuatu yang kita tidak bisa? Bisa kita memberi dari sesuatu yang tidak ada dalam yang kita akan beri? Sebenarnya, seluruh hidup dan pengajaran Yesus memperlihatkan konsepnya tentang memberi kan? Ya hidup untuk memberi pengampunan, memberi pengakuan, memberi pertolongan, memberi penghargaan, bahkan memberi dirinya sendiri, dan memberi karena ia mengasihi dan bersedia berkorban. Buat siapa, kan? Untuk kita semua. Kalau Markus 10:45 mengatakan, ia memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang.
Perhatikan apa motivasi Allah dalam memberikan putranya, yaitu di dalam Yohanes 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Hidup dan pekerjaan Yesus menjadi suatu dasar yang baru bagi perbuatan memberi. Perbuatan memberi adalah pengorbanan dan cinta. Perbuatan memberi itu bukan sekedar karena kelebihan, tapi Bapak Saudara sekalian, yang menjadi garis bawah pada pagi ini adalah memberi itu tentang pengorbanan dan cinta. Menurut Yesus, kita memberi bukan kalau kita kelebihan, melainkan juga pada waktu kita sendiri kekurangan. Itulah pengorbanan dan cinta. Yang kedua, memberi bukan mengarah pada kepentingan diri sendiri, seperti membuang yang tidak kita perlukan, mengikat si penerima, menekan atau mengharapkan imbalan, atau ada udang di balik batu, atau modus. Memberi adalah perbuatan yang seluruhnya mengarah kepada kepentingan si penerima. Saya ulangi lagi ya. Memberi adalah perbuatan yang seluruhnya mengarah pada kepentingan si penerima. Selanjutnya Yesus mengatakan bahwa perbuatan memberi tidak perlu dipamerkan. Ya, Bapak Saudara bisa lihat di medsos dengan luar biasa. Contoh, supaya viewersnya tambah, dia memberikan hadiah kepada orang-orang yang menjadi viewersnya. Supaya apa? Peningkatan secara algoritma kan? Itu bukan memberi, Bapak Saudara sekalian. Justru itu namanya memancing. Ia berkata, janganlah diketahui tangan kirimu yang diperbuat tangan kananmu. Dalam Matius 6 ayat 3. Dan semua perbuatan memberi itu dijiwai oleh perasaan sukacita. Jadi Bapak Saudara sekalian, 3 kata yang kita dapat hari ini adalah pengorbanan dan cinta menghasilkan sukacita. Jadi pengorbanan dan cinta menghasilkan sukacita. Bukan perasaan terpaksa, keharusan, khawatir atau sedih. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Saudara sekalian. Jadi ternyata dari cinta dan pengorbanan menimbulkan sukacita. Itu PR buat kita, atau pekerjaan rumah, atau pekerjaan batin buat kita, supaya kita mengerti apa itu memberi. Memberi seperti itu adalah memberi secara Kristen. Maaf saya sebut. Yaitu memberi seperti apa yang diperbuat oleh Kristus pada orang yang percaya padanya. Dan memberi seperti itu tidaklah mudah, saya katakan. Dunia ini penuh dengan kesusahan, dunia ini penuh dengan keegoisan, dunia ini penuh dengan kebohongan-kebohongan. Dapatkah kita seperti Kristus pada zaman sekarang? Namun itulah hakikat memberi yang paling dalam dan luhur, saya katakan. Yang melahirkan kebahagiaan bukan hanya bagi penerima, melainkan pemberi. Jadi ada timbal balik, sekalian. Ada hubungannya yang luar biasa antara pembeli dan penerima. Kalau istilah bahasa bisnisnya, penjual dan pembeli sama-sama untung. Gitu. Yesus berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat 35. Itulah yang kita dapat hari ini, biar kita mengerti arti memberi, dan supaya memberi itu dari pengorbanan dan cinta. Apapun cerita pertentangannya, kelimpahan dan kekurangan, menghasilkan sukacita. Memberi itu bukan diminta, memberi itu bukan karena keharusan, memberi itu bukan karena orang lain memberi, saya juga memberi supaya dapat modus yang tertentu, tapi memberi adalah pengorbanan dan cinta menghasilkan sukacita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diyakinkan tentang memberi yang luar biasa. Dan terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan yang terbaik buat kami, sehingga kami Tuhan bisa memberikan yang terbaik juga. Karena kami tahu Tuhan, kami memberi bukan karena ingin diberi, tapi karena lebih baik memberi daripada menerima. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.